إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling tepat dan indah kecuali bersyukur atas segala limpahan rahmat Allah kepada kita, karunia, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Di mana di detik ini, di tempat yang berbahagia ini, Allah kumpulkan kita bersama dari tempat yang berbeda, dari kediaman yang berbeda, semata-mata untuk menjalankan satu di antara perintah Allah kepada hambanya sebagai seorang muslim, yakni menjalankan kewajibannya salat Jumat berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah kita dan Allah membimbing hingga akhir hayat kita dalam jalan yang benar, sehingga Allah kumpulkan kita dengan orang-orang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak terlupa teriring untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang memperjuangkan agama dan sunnahnya hingga akhir masa. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Khutbah pada kali yang singkat ini, al-khatib mengangkat sebuah tema, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, perkataannya benar dan dibenarkan. Ragu dengan pernyataannya Rasul, dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan takrirat, dengan persetujuannya Rasul sallallahu alaihi wasallam atas umatnya, bisa membawa manusia keluar dari daerah keislaman. Naudzubillah min dzalika. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita sebagai pegangan bagi seorang muslim, sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah ini, yang umurnya sekitar 60-70 tahun ini, hendaknya kita ingat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia itu sesungguhnya adalah penjara bagi orang yang beriman, bagi seorang mukmin, wa jannatul kafir, dan dia adalah surga bagi orang yang tidak beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Hadis ini mudah diucapkan, gampang dicerna, mudah dipahami, tapi susah untuk menerapkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, para alim ulama memberikan catatan, memberikan mensyarah makna daripada surga itu adalah, dunia itu surga bagi orang kafir dan ianya penjara bagi orang yang beriman. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Muslimnya beliau mengatakan, ma'nahu annal mu'mina masjunun mamnu'un fid dunya min syahwatil muharramah wal makruhah. Makna hadis bahwa dunia itu penjara bagi orang yang beriman, kata beliau, adalah bahwa
seorang mukmin di dunia ini masjunun, sesungguhnya dia di penjara. Banyak dilarang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu dan syahwatnya yang haram dan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sisi lain kata beliau, mukallafun bi fi'li ta'ati wa syaqqah. Sisi lain dilarang oleh Allah melakukan A, B, C, D, sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu kita, tapi di sisi Allah diharam, bahkan dibenci oleh Allah Ta'ala. Dilarang, tapi sisi lain kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketaatan yang di dalamnya tidak sedikit hal yang berat. Berinfak di jalan Allah, berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, bangun malam, sholat subuh, menjaga zikir pagi dan petang, menjaga sunnah-sunnahnya, menjaga mata, menjaga perut, dan pakaian kita jangan sampai ada perkara subha dan haram. Ini perkara yang tidak mudah jemaah sekalian. Apalagi orang yang hidup di akhir zaman. Orang bilang, jangankan yang halal, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini satu gambaran pernyataan begitu sulit hidup di akhir zaman, yang manusia dipenuhi dengan segala tantangan, dengan segala ujian, dengan segala fitnah, persaingan hidup yang luar biasa, yang tidak sedikit tidak mengindahkan di antara kita norma-norma agama. Walaupun penampakannya Masya Allah, tapi perilakunya terkadang lupa dengan norma-norma agama dan norma-norma kita sebagai orang timur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Al-Imam Nawawi mengatakan, dunia itu yang dimaksud dengan penjara bagi orang beriman adalah apa? Karena kita dilarang oleh Allah. Seakan-akan kita hidup dalam penjara dengan segala aturan. Tidak boleh itu, tidak boleh ini. Yang dibolehkan perkara-perkara yang berat, yang ianya pun bertentangan dengan hawa nafsu kita. Kemudian beliau melanjutkan, faida mata. Tetapi kata beliau, jika seorang mukmin ini telah mati, telah meninggal, telah kembali kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, istarha min hadza, maka seorang muslim akan istirahat, akan keluar dari kecapean dan larangan ini dan itu, menjaga perut dari yang diharamkan, menjaga mata dari yang dilarang oleh Allah, akan ditinggalkan, akan istirahat, hatinya akan menjadi tenang, gundah gulana akan menjadi lenyap. Wanqalaba ila ma a'adallahu ta'ala lahu min na'imi daim wa rahati khalisah minan nuqsani, akan kembali kepada apa yang telah dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni kenikmatan yang abadi, nikmat yang tidak ada sedikit pun kekurangannya. Itulah nikmat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amal kafiru, sedangkan orang yang kafir, kata Imam rahimahullahu taala, fa inna ma lahu min dzalika ma khasala fid dunya min qillati wa taqdirihi min muqassad, fa idza mata sara ila al-'adzab daim wa syaqa al-abad. Sebaliknya, kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dunia itu adalah surga baginya. Kenapa? Karena dia ada kebebasan untuk melakukan hal-hal di dunia ini yang dunia penuh dengan kekotoran, dan sebentar waktunya dia bebas. Boleh minum khamar, boleh berbohong, boleh makan yang haram, boleh makan yang najis, boleh merampok, boleh korupsi, boleh menipu orang, dan sebagainya dan sebagainya. Boleh tidak sholat, gak puasa, gak ada masalah. Kenapa dia kafir? Karenanya orang mukmin yang ingin bebas di dunia ini, sebagaimana surga bagi orang kafir, silahkan keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalika. Kemudian kata beliau, fa idza mata, tetapi orang kafir yang jadikan surga untuk dunianya, apabila telah mati, kembali kepada Allah, jika telah datang ajalnya, sara ilal adabi daimi, dia akan masuk kepada adab yang selama-lamanya, yang tidak akan pernah keluar sedikit pun dari tempat tersebut. Inilah makna dunia itu sebagai penjara bagi orang yang beriman. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menahan sedikit mata kita dari apa yang dilarang oleh Allah, menahan sedikit perut kita dari makan yang bukan hak kita, dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menahan kehidupan kita dengan sederhana sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Yang sedikit ini kita tahan karena Allah, telah akan dibalas dengan surga, nikmat yang tidak ada sedikit pun kekurangan dan cacatnya. Allah ja'alna minhum ya rabbal alamin. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang dimaksud dengan dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa amma ma wa'ada bihil mu'min ba'dal mauti min karamatillah fa innahu takunu dunya binisbati ilaihi zidnan wa ma lil kafiri ba'dal mauti min adabillah fa innahu yakunu dunya jannatu binisbati ila dzalika. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan makna lain dari makna dunia penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir adalah makna yang kedua, kata beliau. Janji Allah kepada orang yang beriman dari kemuliaan, nikmat yang abadi, kenikmatan yang tidak ada sedikit cacat dan kekurangan dibandingkan dengan segala nikmat yang Allah berikan di dunia ini, maka dunia ini sangatlah sedikit. Maka dinisbahkan dengan nikmat Allah yang Allah siapkan nanti di surganya Allah, maka segala nikmat dunia ini sangatlah sedikit dibandingkan nikmat surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berbalik dengan orang yang kafir. Bagi orang yang kafir, azab yang Allah siapkan di dunia, Allah yang menyiapkan azabnya bagi orang yang kafir, maka dibandingkan kesusahan hidup di dunia ini yang sangat sebentar dan sedikit, 60-70 tahun, paling banter 100 tahun, ada yang lebih tapi jarang, dibandingkan dengan adabu daim, al-adabu daim, adab yang tidak akan ada berhentinya di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka adab akhirat dibandingkan dengan kesusahan hidup di dunia ini, maka dunia ini adalah surga bagi orang yang kafir. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Begitulah para alim ulama kita menegaskan dengan makna yang sama sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat makna yang kedua. Ini juga ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Dinukilkan kisah dan pernyataan Al-Imam Ibnu Hajar ini, dialognya beliau rahimahullahu taala dengan seorang Yahudi dalam kitab Faidul Qadir karya Al-Imam Munawi rahimahullahu taala. Disebutkan dzakaru, Al-Imam Munawi rahimahullahu taala mengatakan, dzakaru annal Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala lama kana qadil qudat marra yawman fi suqi fi muqibi azimun wa hay'ah wa jamilatun hajam ilaihi yahudi yabi'u zaid al-har wa athwabuhu multahatah bizaiti wa huwa fi ghayati rasasa wasana'ah. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani saat beliau menjadi seorang qadhi qudat, mungkin di Indonesia sama dengan ketua Mahkamah Agung, sama dengan ketua MK, jadi puncak tertinggi di daulah Islamiyah namanya qadhi qudat di Mesir saat itu. Tentunya seorang qadhi qudat dimuliakan di dunia ini, pakaiannya yang mewah, tunggangannya yang masya Allah, kanan kirinya para penjaga, menambah haibah seorang ulama, dimuliakan di dunia ini sebelum di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang melewati satu jalan, tiba-tiba datanglah seorang Yahudi yang dia adalah penjual minyak, yang badannya penuh dengan bau, tubuhnya penuh dengan minyak, kotor dan hitam. Tiba-tiba memegang kekang kudanya, dipegang kekagunya oleh Yahudi tersebut, seraya mengatakan, ya Syekhul Islam, wahai Syekhul Islam, taz'am anna nabiyyakum qala dunya sidul mu'min wa jannatul kafir. Wahai Syekhul Islam, sangat hormat dengan Syekhul Islam ini, Al-Imam Ibnu Hajar ini, beliau mengatakan, Nabi kalian mengatakan, ya Imam, bahwa dunia itu penjara bagi orang yang beriman seperti kalian dan surga bagi orang kafir seperti aku. Kemudian dia mengatakan, fa ayyu siddin anta fi ayyi jannatin ana fiha. Kalau dilihat sekarang ini, Anda di penjara mana? Kau berpakaian begitu megah, tunggangannya begitu istimewa, dijaga ketat, bau wangi yang luar biasa, nampak kemuliaan pada dirimu, nampak kehormatan pada dirimu. Apakah ini bisa dikatakan sebagai penjara? Lalu aku ini di surga mana? Kau lihat aku wahai Imam, badanku penuh dengan kotoran, bau badanku luar biasa, karena aku hanya seorang penjual minyak. Maka Al-Imam rahimahullah ta'ala mengatakan, ana ya Yahudi binisbati
lima a'adallahu li fil akhirati minan na'im ka'annil an fi sidni. Wahai Yahudi, aku sekarang ini jika dinisbahkan, jika dibandingkan nikmat Allah yang Allah siapkan di surganya Allah Ta'ala dengan nikmat yang kau lihat aku sekarang berada di dalamnya, nama nikmat yang begitu besar, yang begitu agung, dengan nikmat tersebut, maka aku seakan-akan sekarang dalam penjara dunia. Wa anta ya Yahudi, sedangkan engkau wahai seorang Yahudi, kesusahan hidup yang kau rasakan hari ini, badan penuh dengan peluh, panas, makan pun susah, kadang untung banyak ruginya. Ini susah hidupmu. Tapi jika dibandingkan dengan azab yang Allah siapkan untukmu di akhirat, maka dunia ini adalah surga bagi engkau wahai Yahudi. Maka dialog ini jemaah sekalian, pernyataan Al-Imam bukan untuk menghina siapapun, tapi beliau ingin menjelaskan sisi makna lain dari mana dunia penjara bagi orang yang beriman, tapi surga bagi orang yang kafir. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niat dalam hatinya menyebarkan syiar Islam. Apa akhirnya jemaah sekalian? Diriwayatkan bahwa orang Yahudi kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi wahai imam, saksikanlah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan pesuruhnya. Inilah di antara makna ad-dunya sidul mu'min wa jannatul kafir. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis sahih riwayat Muslim, hadis yang cukup panjang, bercerita tentang seorang hamba yang terakhir masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ma'ruf. Di penghujung hadis tersebut, Rasulullah bercerita bahwa Allah berfirman kepada orang yang dikeluarkan dari surga yang paling terakhir dan dimasukkan kepada nahrul hayat, kepada sungai kehidupan, kemudian kembali menjadi tampan, kembali menjadi cakep. Kemudian Allah berkata kepadanya, idhab fadkhulil jannata, wahai hambaku, pergi sekarang kau serang kembali gagah, kembali menjadi tampan, kembali menjadi segar, hilang tanda-tanda engkau pernah diazab oleh Allah Ta'ala. Sekarang pergilah dan masuk ke dalam surga. Kisahnya cukup panjang. Dia katakan, ya Rabb, surga telah penuh ya Rabb. Kata Allah, masuk ke dalam surga. Maka akhir hadis yang kita inginkan adalah Allah mengatakan, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga. Fa inna laka mislad dunya wa asyrat amsalihha aw inna laka asra amsalid dunya. Wahai hambaku, masuklah ke dalam surga yang telah kusiapkan bagi hamba-hambaku yang beriman, walaupun iman kamu iman yang paling kecil, karena engkau adalah orang atau hambaku yang terakhir masuk surga, bagimu 10 kali besar daripada dunia ini. Maka hamba tersebut yang merasa dirinya tidak pantas masuk surga, karena dia tahu dirinya orang yang paling hina, masuk terakhir dalam surganya Allah, yang terakhir dikeluarkan oleh Allah dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Ataskharu bi ya Rabb, wahai Allah, apakah kau bermain-main bercanda denganku ya Rabb? Wa anta rabbul alamin, sedang kau adalah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Maka Allah mengatakan, tidak wahai hambaku, masuklah ke dalam surga. Nabi Muhammad menceritakan hadis ini, bahkan beliau pun ikut tertawa dalam arti gembira dan riang, bahwa nanti seorang mukmin terakhir masuk dalam surga, yang paling terakhir masuk surga. Wallahu alam, Allah yang maha tahu berapa lama dia mampu di neraka, bisa 1000 tahun, bisa triliun tahun dan seterusnya. Tapi ada satu kesempatan di mana dia ada iman, walaupun sekecil apapun dalam iman seseorang, dimasukkan dalam surganya Allah yang besarnya 10 kali lipat dunia ini, ma'asyiral muslimin. Dan ini satu gambaran bahwa memang nikmat dunia dibandingkan dengan kehidupan dunia, maka dunia betul-betul penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang tidak beriman. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada hadis yang juga menguatkan makna yang pertama dan kedua dari hadis tersebut. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkisah, yuta bin an'ami ahli dunya minan ahli nar yaumal qiyamah. Kelak di akhirat akan didatangkan oleh Allah Ta'ala seorang hamba
yang paling nikmat hidupnya di dunia. Mungkin selama hidup coer di dunia ini tidak pernah sakit, tidak pernah kepanasan, tidak pernah kelaparan, tidak pernah berpikir bagaimana makan apa yang dimakan besok dan hari ini. Orang yang paling nikmat di dunia, tetapi sayangnya di ahli neraka. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian fayusbagu finnari sibghatan, kemudian dicelupkan dia ke dalam neraka satu kali celup, 1 detik mungkin. Kemudian diangkat, ditanya dia oleh Allah, ya ibna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairun qad, hal marabika naimun qad. Wahai anak Adam, kau orang yang paling nikmat di dunia. Enggak ada orang paling nikmat dibandingkan kau di dunia itu. Dan sekarang telah kucelupkan kau dalam neraka-Ku sejenak. Apakah kau ingat ketika kau hidup di dunia, pernahkah sekali kau mendapat kenikmatan? Pernahkah kau sekali mendapat kesenangan? Itu pertanyaan Allah kepada hamba tersebut. Apa jawabnya? La wallahi ya Rabb. Tidak demi Allah. Tidak demi Allah. Tidak wahai Rabbul Alamin. Bayangkan jemaah sekalian, orang yang paling nikmat di dunia sudah tidak kebayang paling nikmat di dunia. Kalau kita bayangkan orang yang tidak pernah sakit, orang yang tidak pernah mengerutkan keningnya karena memikirkan apa yang harus dimakan, besok bayar kontrakan bagaimana. Gak pernah kepanasan hidupnya, gak pernah susah. Mau minum tinggal panggil pelayannya, mau makan enak tinggal pesan. Tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan dalam neraka sejenak. Ditanya oleh Allah, wahai hambaku, pernahkah kau di dunia merasakan kenikmatan walaupun sekali? Wahai hambaku, pernahkah kamu mendapat kesenangan walaupun sekali? Apa jawabnya? Tidak wahai Allah, wahai Rabbul Alamin. Ini gambar nyata jemaah sekalian, bahwa seberat-beratnya dunia hari ini, seberat-beratnya ujian kita hari ini dibandingkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada apa-apanya. Maka dunia ini surga bagi mereka. Surga bagi mereka dibandingkan azab yang Allah siapkan. Kemudian Rasulullah bercerita sebaliknya, Allah datangkan orang yang paling susah di dunia ini, makan pun barang, rumah mungkin tidak punya, kanan kiri benci dengan dia, tapi dia taat kepada Allah, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil dia, Allah celupkan sebentar dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepadanya, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qad. Pernahkah kau ingat saat kau hidup di dunia, kau merasakan kepedihan hati? Pernahkah kau di dunia pernah merasakan sedikit kesusahan? Apa katanya? La ya Rabbal Alamin. Aku tidak pernah susah ya Rabbal Alamin. Hilang sirna semua kesusahan, hilang semua gundah gulana di dunia, kepedihan hati menjaga agama ini. Masya Allah, kelaparan, kekurangan, dihina, ditipu, dikhianati, semua hilang rasanya. Kenapa? Telah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman, coba sekalian, nyatalah bahwa dunia ini sesungguhnya adalah penjara bagi kita, dan ianya surga bagi orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Sebagai penutup, Al-Imam Asy-Syafi'i dalam diwannya pernah mengatakan, Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khafu fitana. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang cerdas, di mana mereka telah tarakud dunya, mentalak meninggalkan dunia karena takut dengan fitnah dunia. Nadaru fiha falamma alimu anha laysat lihayyi watana. Setelah mereka hamba-hamba yang cerdas ini melihat dunia, mempelajari dunia menurut Allah dan Rasulnya, dia tahu ternyata dunia bukan tempat tinggal yang sejati bagi orang yang beriman dan orang yang cerdas. Ja'aluha lujjatan wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Allah jadikan dunia ini sebagai safinah, sebagai bahtera dan amal, sebagai lautan dan amal soleh, sebagai bahtera untuk menuju tujuan akhir, pelabuhan akhir, perubahan yang merupakan rahmat Allah, yang merupakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan Allah jadikan kita orang-orang yang cerdas sebagaimana
dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Demikian, semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya min wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa damir a'da'ana wa a'da'a din ya rabbal العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.